Lam thumma ila jannah bi'a wa la jannah sahir kabir khususan al-marhum al-habib sahibul kitab Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi wa ila al-habib Hasan bin Ahmad Al-Kaw wa ila Abdullah Syadri wa ila Hasan Baharun wa ila Abdul Hamid Badawada wa ila Abu Siri thumma al-fat ila al-habib Anis bin Abu Bakar al-Handani Habib Muhsin al-habib Amin bin Sulaiman wa ila Usuwa wa ila jami'il ulama wa syekh Tawrabah ولا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم ولا بد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai taklim ini pertama dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita nyampe bab istihbabi tibil kalam, yang artinya bab menjelaskan tentang sunnah berkata baik, berkata lembut dan berwajah ceria, murah senyum. Ini sunnah. Allah berfirman di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahfid janahaka lil mu'minin, yang artinya dan berendah dirilah kalian ya kepada orang-orang yang beriman. Nah, sekarang ini ada sebagian orang Islam, terutama orang-orang liberal, orang-orang Syiah, ya mereka lebih senang berteman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi benci ke sesama Muslim. Nah, mungkin dapat video-video kan diantaranya yang mencaci maki Islam, menjelek-jelekkan Arab. Nah, ini sudah terbukti. Sedangkan kita harus sebagai umat Islam untuk lemah lembut kepada sama Muslim, juga menghargai kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Harus hormat, tetap kita non Muslim kita hormati. Nah, cuma sekarang ini banyak orang-orang liberal terbalik. Kepada orang-orang yang tidak seagama mereka rangkul, tapi mereka menghantam orang yang seagama. Sama-sama Islam. Sampai dibilang Nabi Arab tidak ada orang yang hebat di Arab. Di Indonesia ini ahli tafsir di Indonesia Quraisy Shihab. Arab mana Arab ahli tafsir? Tidak ada. Ini namanya orang bodoh. Quraisy Shihab belajar tafsir dari siapa? Dari kitab apa? Dari kitab Tafsir Jalalain. Yang ngarang Tafsir Jalalain orang apa? Orang Arab. Tafsir Sawi yang ngajar siapa? Orang Arab. Ya. Banyak sekali semua. Kalau bukan dari Arab, kita ini mungkin sampai sekarang orang Indonesia belum menyembah Allah. Mungkin masih nyembah batu-batu. Kalau tidak saya, Pangeran Diponorogo, Pangeran Diponegoro, itu bin Syihab, itu Habib. Imam Bonjol, Habib. Nah, termasuk yang ngarang lagu 17 Agustus, orang Pontianak, Habib Husin Al-Mutahhar. Yang buat bendera merah putih, orang Habib juga. Yang ketika Presiden Soekarno bacakan proklamasi, kan ada rumah tuh, di rumah siapa? Itu rumah datuknya Anies Baswedan, orang Arab. Sunan 9 semuanya orang Arab. Ya, jadi kalau bukan dari orang Arab yang bawa Islam ke Indonesia, mungkin sampai sekarang kita masih nyembah batu. Makanya inilah gunanya Bapak Ibu hadir ikut majelis-majelis seperti ini. Agar apa? Agar kita tidak mudah ngikut yang aneh-aneh nih. Tidak cukup majelis di sini, tidak cukup. Mungkin ada majelis yang Ustaz Topik atau Habib Muhammad Al-Gadri atau siapa lagi Habib Faisal Al-Mutahhar, Habib Iskandar, banyak sekali ya ulama-ulama yang buka majelis-majelis di kota kita Pontianak. Paling sedikit seminggu sekali luangkanlah kita ikut majelis-majelis seperti ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ta'allumu sa'atin khairun min alfi raq'ah. Yang artinya belajar sebentar kayak kita nih kan enggak nyampe sejam. Hitungannya paling kita full belajar. Taklim sekarang 50 menit. Kata Nabi Muhammad, belajar sebentar ya, walaupun cuma 5 menit. Belajar agama, apa kata Nabi? Khairun min alfi raq'ah, pahalanya lebih besar dari sholat 1000 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira pernah enggak sholat 1000 rakaat? Nah, pernah. Mungkin kalau dihitung-hitung kali kita, ya sholat sunnah nih, dari kita bujang sampai sekarang ya 1000 adalah kalau 1000 ya.
Kalau ada tuh 1000. Bayangkan, cuma duduk sekarang ya nih sebentar, pahalanya bukan 1, lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa banyak pahala kita? Kita tidak terasa sekarang pahala, tidak terasa. Nanti ketika kita masuk kubur, baru kita terasa. Makanya kata Sayyidina Ali apa? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia sekarang ini tidur. Sekarang ini kita Pak Bu tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau kita masuk kubur, baru kita sadar. Udah masuk dalam kubur, udah diikat gini, baru kita nyesal. Ya Allah, ngapa kemarin aku tak ke masjid ya? 5 waktu padahal rumahku dekat masjid. Ngapa kemarin aku punya duit banyak, ngapa ndak disedekahkan? Ya padahal aku tiap malam Selasa kosong dari maghrib sampai isya tak ada kerja di rumah, paling nonton TV ngerokok. Ngapa aku tak datang ke majelis di Masjid Al Khairat nih seminggu sekali? Baru nyesal kalau kita udah mati. Ya, makanya ininya guna kita ikut seperti ini agar apa? Agar tidak mudah dirusak oleh aliran-aliran yang banyak sekali di Indonesia yang merusak-rusak. Terutama nih dua perusak di Indonesia sekarang nih. Ya. Liberal, yang kedua Syiah. Ini Syiah udah mulai naik daun nih. Dipiara. Ya, di negara kita udah dibiarkan. Ya. Banyak mereka dibiarkan, enggak ditangkap, menghina Islam. Ya, ada si Bulan Habib siapa itu namanya? Yang dibilang Nabi Muhammad tidak sempurna bawa Islam, Habib. Ya. Terus ada lagi Abu Janda dan lain sebagainya. Mereka udah jelas-jelas menghina Islam, tapi tidak diapa-apakan. Ya, inilah naudzubillah min dzalik. Akhir zaman. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Yang akan bertanggung jawab para pejabat-pejabat. Para pejabat-pejabat yang membiarkan orang menghina Islam, yang membiarkan orang menghina Allah, yang membiarkan orang menghina Arab termasuk Nabi Muhammad, mereka nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka santai-santai. Ingat, enggak selamanya hidup. Paling tua umur 70. Ya, paling tua 100 lah. Setelah itu mati masuk dalam kubur. Di kubur dan ditunggu nak malaikat mungkar nakir. Belum selesai di kubur, ditunggu lagi nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi berkatalah yang baik, berkatalah yang lemah lembut. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min haulik. Hei Muhammad, kata Allah. Hei Muhammad, jika kamu terlalu keras kepada para sahabat-sahabat, lam faddu min haulik, maka mereka akan berpaling, akan lari darimu. Makanya Islam ketika datang pertama kali, Pak Nabi Muhammad itu tidak langsung haram, enggak. Pertama kali bir, minuman keras. Jadi zaman dulu nih orang jahiliyah sebelum Islam datang, bir itu Pak biasa Pak tiap hari ada acara kawinan bir. Ya, biasa tiap hari. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah jadi Rasul, Nabi Muhammad tidak langsung bilang bir haram, enggak. Pelan-pelan Nabi Muhammad bilang. Nabi bilang gini, enggak bilang haram. Kalau mau sholat jangan minum loh. Nah, Nabi cuma bilang gitu. Ya. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kata dalam Al-Qur'an turun ayat kepada Nabi Muhammad, jangan kalian sholat kalau dalam keadaan mabuk. Jadi sahabat dulu masih baru Islam, setelah sholat mabuk. Kena Nabi dibilang apa? Kata Nabi enggak boleh sholat kalau mabuk. Habis sholat boleh mabuk berarti mabuk lagi. Nabi belum melarang nih, pelan-pelan loh. Karena ngapa? Udah Allah bilang, Muhammad, kalau kau langsung keras, lari nih orang. Orang tiap kayak bapak lah Pak ya, bapak kebiasaan ngerokok. Tiba-tiba saya bilang gini, pokok siapa yang ikut majelis saya, jangan sampai ada ngerokok. Walaupun di luar, sampai saya ngelihat ada mata-mata bapak ngerokok di rumah kemana, tahu saya ikut lagi. Kira-kira masih bersisa ada yang ikut. Berhenti semua. Harus pelan-pelan loh. Bukan langsung main bantai haram-haram. Nah, Nabi Muhammad pun gitu. Baru ketika Islam sudah kuat, barulah turun perintah Allah, ya, enggak boleh innamal khamru wal maisiru
ila akhiril ayat, lanjutannya rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Baru udah Islam kuat, iman sahabat kuat, baru turun ayat sesungguhnya minuman keras termasuk narkoba itu najis. Ya, najis artinya haram, termasuk perbuatan setan. Jadi tidak langsung diharamkan, bertahap. Makanya kita pun begitu. Kita mendidik anak-anak kita, Pak, anak-anak Bapak kecil-kecil. Ada waktunya keras, ada waktunya lembut. Bukan tiap hari main sedikit salah sedikit langsung mukul ya. Ada boleh pakai nasihat lembut. Nah, kalau udah lembut nasihat tak paham, nah boleh pakai cubit. Nah, kayak kadang-kadang anak kita manjat pohon, tak mau turun. Kalau kita kan bukan caranya, jangan suruh turun. Kalau suruh turun tak mau turun dia, caranya terus naik, terus tinggi, terus jangan turun terus. Kira-kira naik apa turun? Turun. Kalau kita turun, takut dia. Bayar kalau aku turun nih, kena beri aku nih, kena bapak nih, tak jadi turun dia. Tapi ketika itu suruh naik tinggi, naik terus, turun, tidak dipukul. Jadi gitu tekniknya. Terus, An Adi ibn Hatim, dari sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim, gal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ittaqun nar," kata Nabi. Takutlah kamu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh biji kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, jika tidak menemukan separuh biji kurma, maka dengan perkataan yang lembut. Artinya bagaimana? Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan sebiji kurma. Maksudnya walaupun kita sedekah dengan separuh kurma, dengan barang yang sedikit, itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sedikit ya. Nabi bandingkan dengan separuh kurma. Berapa lah harga kurma? Cincinnya duit kalau zaman sekarang, duit 500 rupiah lah. Jadi duit 500 rupiah yang kita sedekahkan, itu sedekah kita bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau tidak punya duit, kata Nabi, kalau tidak punya duit, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tak punya duit, maka ngomonglah dengan lembut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, mana? Allah. Kalau tidak bisa, tapi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan. Siapa yang tahu ayatnya itu? Kalau tidak bisa, qaulun ma'rufun dalam Al-Qur'an. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Yang artinya qaulun ma'ruf, perkataan lemah lembut itu lebih bagus daripada berek-berek tapi nyakitkan hati. Berek sih berek, datang pengemis, kita berek, malah muka kau ya sarak, berek 10.000, ini tak bagus. Ya datang lagi pengemis satu lagi, kau lagi, berek 100.000, ini tak bagus. Lebih bagus walaupun kita tak punya duit, tolak dengan lembut. Ini lebih bagus daripada berek tapi nyakitkan hati. Kita tak punya duit atau kita masih punya perlu, ada pengemis datang ke rumah, assalamualaikum, salam, aduh maaf bu ya, saya punya cuma masih dipakai bu, keperluan saya banyak, mohon maaf bu ya, doakanlah mudah-mudahan saya punya rezeki yang banyak. Ya ini lebih bagus, kenapa? Tidak sakit hati, walaupun tidak diberi tidak sakit hati. Saya kadang-kadang begitu juga, ada tamu, kadang-kadang bawa dagangan, bawa sarung pak, kain sarung, mereknya BHS, Lamiri, Donggala. Berapa nih pak? Ya kenal, 1 juta ya Ustaz. Bale, sarung 1 juta. Sedangkan sarung saya Wadimor 60.000. Dapat berapa karung tuh? Ini 1 juta. Ya, itu Donggala 800 umpamanya. Lamiri 700. Paling murah tuh 500. Saya bilang maaf, sarung saya ini ada, saya punya Lamiri, BHS punya, Donggala punya, tapi tidak pernah beli. Tiap lebaran tuh ada ya alumni santri itu, ada yang ngirim BHS, ya Donggala. Seumur hidup dari pertama saya hidup sampai sekarang, saya tak pernah beli sarung nih yang 3 merek nih, BHS, Donggala, Lamiri. Ini sarung mahal nih. Ini main di atas 400.000 nih. Bahkan ada sarung 2,5 juta. Sarung 2,5 juta. Bukan kayak ini punya saya Wadimor 60 ya. Akhirnya saya tolak dengan lembut.
maaf Pak, ini saya banyak kebutuhan nih. Ya, jadi sarung saya jak sehari-hari 60.000. Saya punya BHS Lamiri Donggala, tapi tidak beli, diberi alumni, diberi santai. Jadi mohon maaf ya. Saya beri dia duit 20.000. Ya, ini dari saya ikhlas. Ya, jadi ya, yang penting kita tolak dengan lembut, tapi jangan cuma tolak lah. Berilah semampu kita 10.000 ke, ya 20.000, mampu mak bulu ya mak bulu. Ya, itu lebih bagus. Makanya di sini faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau tidak bisa sedekah maka dengan kata-kata yang lemah lembut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, diriwayatkan dari Abi Hurairah, wal kalimatut thayyibah shadaqah, yang artinya kata-kata yang lembut itu sedekah. Anak-anak TK, anak kita yang sekolah TK, biasanya mereka baca hadis at-tabassumu shadaqah. Anak TK, senyum adalah sedekah. Bapak tak punya duit, senyum sedekah. Ada pengemis datang, assalamualaikum, salam, udah sedekah. Cuma kalau punya duit, jangan cuma senyum. Duit dikocek 1 juta, senyum, iya bu, iya bu. Ini maksudnya senyum orang yang tak punya duit, atau punya duit tapi masih banyak kebutuhan. Kalau sedikit kita senyum. Itu Nabi Muhammad, Masya Allah. Nabi Muhammad Pak, setiap orang melihat wajah beliau langsung, istilahnya langsung cinta. Tidak pernah Nabi Muhammad di wajahnya itu merengut apa, senyum terus. Kita ngelihat tuh Pak, langsung cinta. Jangankan ngelihat Nabi Muhammad, ngelihat cucu-cucu beliau ya, foto ya nih, foto Habib Umar bin Hafid, wali-wali yang ada di rumah. Kita ngelihat tuh Pak, sejuk hati Pak ya. Nah, makanya di rumah-rumah tuh beri foto tuh. Ya, kalau foto saya tak usah. Foto saya tuh kalau ada simpan di dapur. Untuk apa Mas? Untuk ngusir tikus. Foto wali-wali atau guru-guru kita yang udah sepuh-sepuh, abi bolehlah ya. Atau tambah habaib. Itu foto tuh Pak. Foto-foto ulama, habaib, wali-wali itu mendatangkan rahmat. Malaikat-malaikat rahmat. Apa malaikat rahmat? Malaikat rahmat itu yang bawa rezeki, yang bawa kesehatan, perlindungan, yang bawa apa, kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu masuk malaikat rahmat ke rumah yang banyak foto wali, foto ulama. Nah, kecuali orang-orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan tak boleh itu foto, tak boleh, haram. Tapi dia punya KTP. Memang KTP tak ada foto. Ini namanya bahlul namanya dia. Foto ulama haram, foto dia boleh. Ah, iya. Tak usah dengarkan mereka tuh. Break. Ya, walaupun kita tak mampu kalau pakai bingkai mahal mungkin 500.000 kan. Ada beli ya fotonya. Fotonya 10.000, tempel pakai isolasi, yang penting di rumah kita. Ya, ada yang lebih tak modal lagi, beli kalender, selesai kalender, gunting kalendernya, tempelkan. Yang penting ada foto ulama. Ya. Saya di rumah saya, alhamdulillah, di bawah penuh foto habaib, di atas penuh semua foto. Ya modal kan Pak. Kalau kita mampu beli bingkai yang mahal, kita hormati para ulama. 500.000, tidak apa-apa. 1 juta, tidak apa-apa. Pasti diganti. Karena apa? Ketika ada foto ulama di rumah kita, masuklah malaikat rahmat yang bawa rezeki. Pasti oleh Allah akan diganti. Tapi sebaliknya, tidak boleh kita nyeletakkan nih. Ibu-ibu, hati-hati bu ya. Biasa di rumah ada gambar-gambar 2 hewan yang tak boleh. Gambar anjing dengan gambar babi, tak boleh. Ya, anak saya udah saya ajarkan, semua udah tahu dah. Sampai pernah istri saya nih beli sarung bantal, dia nggak teliti. Sarung bantal itu gambar kepala burung. Apa film-film kepala burung tuh? Angry Bird. Angry Bird. Jadi istri saya lihat dari jauh tuh kepala burung. Dibeli 1 set bantal segi 4 dengan bantal guling. Tidaklah saya tidak anak. Ini anak saya kecil yang nomor 3. Pada waktu itu masih umur 2 tahun. Dia ini orangnya teliti, dilihat. Bah. Ada gambar babi kata dia. Kan Angry Bird punya kawannya babi. Kecil gambarnya. Segini tak dapat. Kalau kita tak teliti tak dapat. Dilihat, ya Allah ada. Buang kata dia. Buang kata dia. Mau dibuka buang. Karena saya tidak dibuang, dibolongkan ya. Dibolongkan. Pakai gunting gini kan, ceret.
buang gambarnya. Jadi sarung bantalnya model motif bolong-bolong. Untungnya istri saya pun paham. Ini gunanya orang yang ikut majelis-majelis akhirnya dia paham. Kalau tak paham bisa berkelahi. Tak, kau kurang ajar, aku beli mahal-mahal, kau bolong-bolongkan. Tapi kebetulan istri kita paham, dia bilang, alhamdulillah untung kena. Biasa Bu kadang-kadang ada di buku anak Bu ya. Buku anak tuh Bu, ada di gelas-gelas. Ada di apa-apa ya? Gambar dua hewan ini Bu, enggak boleh sampai ada di rumah kita. Kalau sampai kita biarkan, ini malaikat rahmat enggak masuk. Malaikat rahmat yang bawa rezeki, bawa kebahagiaan dalam rumah tangga enggak masuk. Makanya kenapa bapak dalam rumah tuh, kenapa anaknya payah diberi tahu, kenapa anaknya kurang ajar, kenapa bapak ketika sholat mau sholat berat, kenapa rezekinya payah. Nah, coba diperiksa. Kadang-kadang yang paling banyak tuh di barang anak-anak kita, di bukunya, di pulpennya, di tas, kaos kaki, itu kadang-kadang ada gambar-gambar tersebut. Nah, ini tidak boleh. Ya. Terus juga tidak boleh Bu, tidak boleh. Kadang-kadang di rumah bapak ibu ada keramik. Nah, yang keramik bentuk hewan. Biasa kan ada kan? Keramik bentuk gajah atau asbak rokok bentuk gajah. Ada yang asbak rokok bentuk burung. Ini tidak boleh juga. Ini malaikat rahmat tak masuk. Kenapa? Karena berbentuk patung. Kalau gambar Mas, gambar aja. Gambar, umpama anggaplah gambar di sini kadang-kadang kan ada apa namanya ini Allah keramik. Ada keramik biasanya kan ada gambar macan gitu dia. Gimana hukumnya? Boleh. Loh, apa bedanya Mas? Tadi saya di rumah ada asbak rokok bentuk macan dengan gambar di dinding. Beda. Apa bedanya? Ya, ini boleh, kok ini tak boleh. Yang bentuk macan nih, yang gambar patung macan tak boleh. Karena ini kalau kita simpan di bawah sinar matahari, bayangannya berbentuk macan atau bukan? Bentuk macan kan? Makanya ini tak boleh. Karena bayangannya berbentuk makhluk hidup. Sedangkan yang ini, anggaplah di buku, umpamanya ini buku nih, buku tulis. Ada gambar macan. Kalau kita simpan di bawah matahari, bayangannya bentuk buku tulis atau bentuk macan? Buku tulis, boleh. Boleh ya, itu bedanya. Kayak di baju kadang-kadang kan ada gambar apalah burung apa, itu tak apa-apa. Yang tak boleh, jadi intinya apabila barang tersebut yang berbentuk makhluk hidup kita simpan di bawah matahari, bayangannya berbentuk makhluk hidup, itu yang tak boleh haram. Kecuali apa? Kecuali mainan anak-anak, boneka, enggak apa-apa. Dalilnya Mas, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah masih kecil. Jadi pada waktu itu Siti Aisyah megang boneka. Main boneka, kena Nabi Muhammad enggak dimarah kena Nabi Muhammad. Dari situlah dalil bahwa khusus mainan anak-anak boleh. Contohnya robot-robotan. Nah, kan robot-robotan kalau kita simpan di bawah matahari, itu kan bentuknya bentuk makhluk hidup, tapi enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu mainan anak. Apalagi boneka. Boneka itu kan macam-macam, boneka beruang. Kadang-kadang bonekanya lebih besar dari anak kita. Anak kita segini, boneka tinggi kadang-kadang ada itu kan, yang mahal tuh Bu. Ada boneka apa yang kambing, apa nama kambing yang kepalanya hitam, badannya bulat. Apa namanya? Sound the sheep. Itu besarnya mirip kambing. Ya, macam-macam. Itu tidak apa-apa, itu boneka mainan. Tapi Bu, walaupun mainan tetap tidak boleh, walaupun mainan dua hewan. Apa tadi? Walaupun mainan tetap tidak boleh, dua hewan. Apa nih? Anjing dan babi. Walaupun boneka tidak boleh. Malaikat rahmat pembawa rezeki tidak akan masuk ke rumah kita. Terus Nabi bersabda an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu galali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadaku, kata Abi Dzar, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu remehkan kebaikan walaupun sedikit, kata Nabi. Walau antal qa'ahaka biwajhi talqin. Walaupun hanya dengan bertemu saudara sama muslim dengan wajah tersenyum. Kata Nabi, walaupun kau amal kecil jangan kau remehkan. Bisa jadi itu menyebabkan kau masuk surga. Contoh, ketika kita berjalan pakai motor, di tengah jalan kita ngelihat ada batu segini, ngerem lo.
Sepele kan, kita ngerem, tendang pakai kaki, tendang. Niat kita apa? Niat mudah-mudahan orang agar orang selamat, tidak tersandung batu. Ini ditulis nih. Jalan lagi kita tengah jalan kaki ada kulit pisang, ada bekas orang makan semangka, kita tendang ke pinggir. Ngapa? Biar orang tidak jatuh. Sepele kan? Tapi bisa jadi hal sepele ini menyebabkan kita masuk surga. Contoh ada pelacur. Ini dalam kitab Pak, cerita pelacur. Ada pelacur nih Bu, dia tiap hari ngelacurkan diri. Ketika balik ngelacurkan diri, dia ngelihat ada seekor anjing. Ngelihat anjing, ini kejadiannya dengan cerita ini di negara Arab. Sumur, kolam, orang Arab ini kan minumnya air kolam. Kayak di Jawa, di Madura. Madura kan air kolam diminum. Nah, air hujan dibuang. Ya di Jawa tuh, Jawa dengan Madura air hujan dibuang, tidak ada diambil. Minumnya air kolam. Kalau kita Pontianak terbalik. Air hujan kita minum, air kolam dibuang. Nah, Arab sama dengan sini, sama dengan di Jawa. Jadi air kolam itu diminum. Kolamnya dalam-dalam di Arab. Kalau kita ini kan gali tanah segini udah keluar air. Indonesia. Kalau di Arab bisa sampai 20 meter, 30 meter. Jadi pada waktu si pelacur ini lewat, ada seekor anjing lihat kolam tuh. Kan, tak mungkin lah si anjing terjun, mampus lah dia kan. Akhirnya tahu, tak julur-julurkan lidahnya. Akhirnya si pelacur tahu bahwa si anjing ini haus. Ketika nak ngambil, rupanya embernya putus, tak ada sisa tali ya. Panjang. Si pelacur ini turun Pak ke bawah Pak, turun pakai tali. Buka sepatunya, ngambil air, bawa pelan-pelan minumkan si anjing. Tak cukup sekali, turun lagi berapa kali. Setelah itu dia balik lama-lama sakit, meninggal si pelacur. Meninggal, lalu ada wali ulama zaman dahulu bermimpi. Dalam mimpinya si pelacur masuk surga. Nanya si ulama, tanya cur kata dia. Saya pun tak tahu kak nama. Kau ni ngapa bisa masuk surga? Kau ni kan pelacur, tiap hari kau buat dosa besar. Ya apa amal yang oleh Allah terima kau ni? Dia bilang, aku ni sebenarnya masuk neraka, tapi alhamdulillah satu amal ya yang Allah terima. Apa? Diceritakan, aku beri minum anjing, gara-gara itu aku diterima masuk surga. Sepele aja kan? Begitu pula sebaliknya. Jangan dosa-dosa sepele dosa-dosa kecil kita sepelekan. Ini bisa menyebabkan kita masuk neraka. Juga ada dalam kitab hadis Nabi. Ada seorang perempuan ahli ibadah Bu. Ini hadis Nabi. Ahli ibadah, tahajud rajin, ngaji rajin Bu, puasa tiap hari, bersedekah. Cuma dia masuk neraka Pak. Gara-gara apa? Gara-gara dia miara kucing, tapi kucingnya dikurung, tak diberi makan sampai mati, masuk neraka. Makanya hati-hati Pak. Miara-miara tidak apa-apa boleh, cuma berilah makan, perhatikan. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad ada sahabat namanya Umar, kecil, ya budak-budak, anak kita umur 6-7 tahun. Umar nih kerjanya main burung, sahabat Nabi. Nabi tidak pernah marah. Jadi artinya bagaimana? Kita miara burung, miara hewan dikurung, boleh dikurung. Yang penting beri makan, dirawat. Sampai-sampai ke suatu hari burungnya Umar mati Pak, mati. Nabi guraukan si Umar, ngibur. Ya Umar, ma fa'alan nuher. Bahasa Arab tuh. Ya Umar, ma fa'alan nuher. Umar, ngapa burung kau tuh? Nah, Nabi sambil gurau. Maksudnya biar tak sedih. Itu Nabi Muhammad Pak. Terus sedikit lagi satu bab nih karena cuma 2 hadis. Babus istihbabi bayanil kalam. Ini ada hubungannya juga dengan tadi. Bab disunnahkannya kita memperjelas perkataan. Ya. Memperjelas. Nabi Muhammad bersabda sini, wan Anas radhiyallahu an, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Nabi Muhammad kalau ngomong tuh Pak, sering diulang 3 kali. Kenapa? Biar orang paham. Contoh gini, jadi Bapak Ibu, minuman keras hukumnya haram. 1 kali kan, ingat ya, haram. Ingat sekali lagi apa hukumnya? Haram. Sampai 3 kali. Kenapa? Agar orang jelas paham. Sering Nabi biasa nyampaikan sampai 3 kali Nabi ulang-ulang. Hatta tufham anhu. Wa in ata'ala qaumin fasallam alaihim sallam alaihim thalathan. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad kalau bertamu
Ini ada orang ramai duduk-duduk di pinggir jalan, ramai, sahabat-sahabat sampai 10, 20 gitu. Nabi assalamualaikum ini sampai 3 kali. 3 kali assalamualaikum. 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 Ya. Ngapa? Karena pertama biar jelas, yang kedua para sahabat tetap tambah senang. Bala Nabi ini kami orang biasa bah, sampai 3 kali Nabi hormat kami assalamualaikum. Sahabat tambah senang kepada Nabi Muhammad. Begitu pula kita. Kita pun gitu disunahkan, terutama kalau kita punya anak kita ini masih kecil-kecil. Ya, dia tak paham Pak, jelaskan berulang-ulang. Nah, bagi anak yang bebal-bebal tu, boleh tahu. Ingat ya, bapak bilang, jangan sampai kau manjat-manjat pohon. Ngerti? Dengarkan. Awas sampai manjat pohon. 2 kali kan? Dengar tak kuping kau tu? Sampai bapak lihat manjat pohon, pokoknya awas. 3 kali. Karena kalau ngomong 1 kali, budak-budak, ya, diketawa kan gitu. Iya Pak, kata. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana kalamu Rasulullah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau berkata, kana kalamu Rasulullah, perkataannya Nabi Muhammad kalaman faslan. Ya, perkataan beliau sangat jelas. Yafhamuhu kullu man yasma'uh. Semua orang yang mendengar pasti akan memahaminya. Nabi Muhammad kalau ngomong tuh Pak paham, jelas. Ya. Jelas. Kalau saya tak bisa, saya kalau ceramah atau ngajar tak bisa pelan saya. Udah nurun ke Abi. Nah, coba lihat Abi itu. Abi memang udah turun. Kakek saya pun gitu. Cucu gitu ya. Nah, kadang-kadang ada gak ustaz ngajar pelan. Bapak-bapak, jadi kita harus mengerjakan sholat. Sholat itu ada 5 waktu. Saya tak bisa tuh Pak. Ngantuk sih kalau gitu ya. Makanya kalau ceramah atau contohnya kan. Tapi Bapak paham enggak? Ibu paham Bu, jelas ke Bu? Alhamdulillah lah ya. Kalau tak jelas bilang, nanti saya pelan-pelan kayak tadi itu. Jadi yang asalnya 1 bab, kalau saya cepat 1 jam, kalau pelan bisa 3 jam. Karena kadang-kadang ada kawan-kawan saya penceramah nih. Saya pernah dinasihati kena mereka. Ustaz tuh kalau ceramah pelan-pelan dah Ustaz, jangan terlalu laju. Ngapa pula? Bukan apa Ustaz kalau ceramah pelan-pelan, itu bisa 3 jam ceramah Ustaz tuh. Kita ni kan penceramahnya harus pintar-pintar Ustaz, nghabiskan waktu. Jadi ada penceramah pingin nghabiskan waktu. Sengaja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hilang dah waktu sikit tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, para habaib, para ulama. Saya tak bisa. Kalau saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati. Jadi kena kawan saya nih, coba Ustaz ceramah Ustaz tuh laju 1,5 jam. Andai kan dipelankan kayak saya bisa 3 jam Ustaz. Saya enggak. Saya tak mau, yang penting orang paham. Yang penting orang paham, udah. Saya ini ingin semua yang ada di otak saya nih keluar semuanya. Nah gitu Pak, biar orang cepat paham. Terus, jadi Nabi Muhammad orangnya, ingat kesimpulannya, Nabi Muhammad orangnya terlalu suka senyum. Bapak pun gitu, Mas. Saya ini Mas, kadang-kadang ada orang memang karakternya Pak, karakter sifat dia itu memang pendiam. Ya. Emang payah senyum. Ada Pak, ada orang tuh memang payah senyum. Kenapa kok payah senyum? Karena dia pendidikan agamanya kurang. Walaupun dia karakternya sifatnya memang payah senyum, tapi dia belajar agama, sering mendengarkan nasihat para habaib, para ulama, insya Allah dengan sendirinya dia akan murah senyum. Mungkin Bapak ada di antara sini yang payah senyum. Mulai hari ini belajar, nanti ketika di WC berak senyum. Ya, belajar Pak, belajar senyum. Dan menurut ilmu kedokteran, ya saya pernah baca artikel, orang yang murah senyum awet muda. Ini nih awet muda, tak cepat keriput. Coba lihat Abi orangnya kan Bapak kan kalau biasa ada acara mau tahlil apa, Abi orangnya bahagia terus enggak? Suka gurau enggak Abi? Bukan cuma gurau, kadang-kadang Bapak disakat. Itu Abi, ketawa senyum. Ya, makanya lihat Abi, muridnya Abi, contohnya adik Abi lah.
Adik Abi Pak Syukur tuh. Itu Pak Syukur umurnya 60 kurang lebih 66. Abi 76. Lebih tua Abi 10 tahun. Tapi coba lihat mukanya. Tua siapa? Tua Pak Syukur kan? Bahkan ada santri Abi, banyak santri Abi yang umurnya di bawah Abi, tapi mukanya lebih tua dari Abi. Tapi Abi sekarang umurnya 76. Tapi kalau lihat muka ininya, garis keriputnya kayak umur 60. Nah, kenapa kata Abi? Prinsip Abi, saya biasa sering dinasihati. Jangan masalah yang ada di ente, jangan ente pikirkan. Seberat apapun masalah, ya, anggap masalah itu tak ada. Gimana caranya Bi? Dengan apa? Ya mengaji, baca Quran, ya tahajud. Abi ini Masya Allah Pak, saya tahu dari kecil, dari si kecil. Rupanya Abi ini, udah cerita, dari bujang Abi sampai sekarang belum pernah meninggalkan sholat tahajud. Ya, sampai sekarang. Tadi Umi, itu cocok Abi dengan Umi. Umi tadi malam sakit. Saya tidur tadi malam 1:30, karena ada tamu baru balik. Jadi saya kalau tidur kan HP saya ini saya matikan. Ini HP ini saya matikan. Ini HP umum nih Pak. Mungkin Bapak ada nomor ini saya matikan kalau saya tidur. Nah, HP ini HP khusus. Yang punya nomor ini hanya Abi, mertua saya, istri saya, adik-beradik saya. Kalau ini saya matikan. Ya, kenapa? Tak bisa tidur kalau hidup terus Pak. Aduh, ya masuk ya. Maka saya matikan. Nah, sekitar jam 3:30 saya bangun mau tahajud. Ya. Saya aktifkan HP. Rupanya udah banyak ada telepon dah dari adik-adik saya tuh. Munah. Rupanya Umi jam 1 tuh tengah sesak. Cuma saya tidak dibangunkan karena Umi tak boleh bangunkan, suruh telepon dia. Kalau aktif biar masnya suruh sini. Adik saya lupa mau telepon ke nomor ini. Ya. Cepat saya 3:30, cepat tak wudhu saya cepat lihat dia telepon adik saya. Ngapain dia telepon tadi? Umi sakit. Wah, cepat saya ngebut, pakai motor saya ngebut pergi rumah Umi. Alhamdulillah Umi tengah enak. Padahal sakit jam 1 Pak, sesak. Saya masuk, Assalamualaikum. Abi udah ada dah. Abi kan sebenarnya tadi malam nginap di Padang Serong. Tapi jam 1 Abi ditelepon langsung balik. Saya 3:30 nyampe situ loh. Abi ada sini Bi. Ya Abi telepon kata Umi-nya sakit. Umi itu Bi, ya, bukan saya muji-muji Umi enggak, untuk contoh ya Bu ya bagi kita semua ya biar semangat. Padahal sesak. Udah sesak Pak, parah dah Pak tadi malam nih. Saya masuk kamarnya tengah sholat tahajud sambil tidur. Jadi saya, tengah. Saya nunggulah mau salaman. Baru ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak langsung nyapa saya, sholat lagi. Tahajud lagi. Sampai 3 rakaat, baru salaman dengan saya. Gimana Mi? Alhamdulillah udah agak enak. Kalau kita kira-kira Pak, sesak nafas, sholat tahajud enggak? Tahajud Mas, subuh aja Alhamdulillah. Ini contoh untuk kita semua. Nah, inilah kata Abi nih. Kau kalau ingin awet muda, kata Abi, kalau ingin awet muda, bangun malam. Kenapa orang bangun malam rajin tahajud awet muda? Karena ketika bangun malam kan udara itu Pak segar Pak. Nah, segar. Ketika muka kita kena air itu pori-pori itu buka. Itu yang bikin kalau kita tidur terus keriput Pak. Merengut tuh pori-pori ketutup. Udahlah baiklah. Udah ada nih syair. Oh belum, hampir. Sisa 12 menit. Baiklah kita lanjutkan pelajaran fikih walaupun sedikit-sedikit. Mungkin sebelum saya lanjutkan pelajaran fikih ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dipersilahkan. Enggak ada? Ada? Suryadi mau nanya tadi? Oh tak ada. Baiklah, kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang kita masuk bab Bismillahirrahmanirrahim, al-jam'u bainas sholatain. Jamak. Ini udah nih kayaknya. Oh ini. Surutul qasri ahada asyar. Kemarin kita bahas tentang sholat qasar. Sholat qasar itu masih ingat Pak Bu? Sholat 4 rakaat jadi berapa? 2. Sholat ada 3 sholat yang boleh. Apa tuh? Yang boleh diqasar? Duhur, asar dan isya. Maghrib boleh enggak jadi 1,5? Enggak boleh. Jadi sekarang kita bahas tentang syaratnya. Kita boleh qasar ada 11 syarat.
Yang pertama, antakuna sholatu rubaiyatan minal maktubat. Syarat pertama, sholatnya harus 4 rakaat. Duhur, asar dengan isya berarti 4 rakaat. Ini boleh kita jadikan 2 rakaat. Dengan syarat perjalanannya udah 85 kilo ke atas. Kayak kita dari sini ke Singkawang. Nyampe Singkawang, umpamanya nyampe jam 1 siang. Di Singkawang kita udah boleh sholat duhur 4 jadi 2. Ya. Kenapa boleh? Karena itu ada rukhsah, keringan dari Allah. Karena kita perjalanan kan letih, Pak, letih. Kalau kita sampai diwajibkan sholat 4, ya bisa-bisa enggak, bisa-bisa orang yang tak kuat iman enggak sholat. Ini kadang-kadang diperbolehkan 2 yang masih banyak tak sholat. Makanya oleh Allah beri keringanan, khusus orang yang perjalanan jauh, sholat 4 rakaat duhur, asar dengan isya boleh jadi 2. Itu syarat pertama. Jadi syarat pertama sholatnya yang 4 rakaat. 4 rakaat boleh jadi 2. Selain 4 rakaat tak bisa. Maghrib tak bisa, subuh tak bisa. Terus mana tadi lah? Kena angin. Yang kedua, qasdu maudhi'in muayyan walau bil jihah. Yang kedua, kita berjalan nih Pak, ada tujuannya. Kemana? Nak pergi mana? Singkawang. Nak pergi mana? Kapuas Hulu. Tapi kalau tak ada tujuan, tak bisa, tak boleh kosong. Kau nak ke mana? Tak tahulah, aku nak ikut kaki. Kaki ke mana aku ikut, tak bisa. Walaupun jauh, walaupun kita sampai Singkawang. Kenapa? Tujuan kita tak jelas. Jadi harus tujuannya jelas. Kau tuh nak ke mana? Ya, nak ke Kapuas Hulu, nak Sintang yang jauh-jauh dia, nak ke Tapang, nak Singkawang, itu boleh. Tapi kalau kau nak ke mana? Tak tahulah. Pokok di mana kaki aku melangkah, di situ lah aku ikut. Tak bisa. Harus jelas tujuannya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayakuna safaruhu mubahan. Syarat yang ketiga, perjalanan yang diperbolehkan oleh agama, bukan perjalanan maksiat. Contoh perjalanan diperbolehkan. Apalagi kita bisnis mau ke mana? Singkawang. Nak mana Singkawang? Ya nak belanja lah, nak beli bawang putih, bawang merah, nak aku jual Pontianak. Berarti boleh kita kosor. Karena perjalanan tersebut diperbolehkan. Kau nak mana? Nak ke Tapang. Nak apa? Aku nak beli bir Pak, 1 kontainer. Tak boleh. Tak boleh dikosor. Karena perjalanan kau berdosa. Kau nak ke mana? Nak ke pantai ke Singkawang. Apa nama pantai apa itu? Pasir Panjang. Pasir Panjang nak apa? Ya cuma Pak, refreshing ya bawa keluarga, santai-santai. Boleh tak apa-apa? Kita refreshing boleh Pak. Santai-santai. Bahkan dianjurkan Pak. Dianjurkan bapak ibu nih sekali-sekali bapak bawa istri jalan. Nggak, walaupun nggak jauh, bawa ke warung jual rujak depan tuh. Bawalah sekali-sekali gonceng. Ini dalam Islam dianjurkan Pak. Kenapa? Biar istri kita tak ada mekap terus di rumah. Ya biar sekali-sekali mesra dengan kita Pak. Ya jalan. Walaupun nggak harus mahal. Ya bawa ke bakso kan murah, 10.000, 15.000 cukup lah. Kalau saya kalau nak dicontoh ya. Saya ini kan dengan istri saya tak pernah pacaran Pak. Tak pernah pacaran. Ya. Jadi ketika saya datang dari Yaman dapat seminggu. Bukan, saya sebelum ke Yaman udah menikah, berhenti dari Dalwa. Tahun 2004 berhenti dari Dalwa, ngelihat istri saya nih mondok di Al-Jihad. Ketika datang seminggu saya lihat dia nih biasa ngelayan saya makan sehari-hari itu dengan Abi, dia yang nata-nata. Saya tanya ke Mi siapa nih Mi? Tanya. Oh ini masih keluarga nih, orang Peneram kata Mi. Ngapa kau kata Mi? Mau kau? Ya kalau Umi Abi setuju langsung, tak ada ngomong dengan dia. Umi nanya ke Abi. Ya, tunggu loh, aku mau istikharah kata Abi. Istikharah Abi. Istikharahnya bagus. Baru kena Umi dipanggil yang istri saya nih. Kau mau? Ya mau. Dah, langsung dipinta tunangannya. Dipinta 2 minggu ya tunangannya Pak. Dan ketika tunangan enggak ada jalan, enggak ada gonceng. Ya, cuma WA. Ya. Nanya umurnya berapa. Ini belum tahu saya umurnya nih Pak. Ujung-ujung berapa umurnya istri saya? Pada waktu itu saya kawin, istri saya kelas 2 sanawiyah, umurnya 14 tahun. 14 tahun Bu, baru head dapat sebulan. Keluarga banyak tak setuju. Dapat 2 minggu tunangan langsung kawin, akad nikah kawin. Kawin setahun baru ke Yaman. Udah kumpul setahun baru ke Yaman. Keluarga banyak tak setuju.
Ngapa? Karena istri saya terlalu muda. Umur 14 tahun. Hah, kau kawin kan? Saya umur 26. Pokok tua saya 12 tahun. Nggak akan bahagia. Oh. Karena ngapa nggak bahagia? Karena umurnya terlalu muda. Oh, jadi kalau bahagia tuh umur tua. Banyak artis kawin umur 30 cerai. Bapak ibu ini kan ada mungkin yang kawin istrinya umur zaman dulu ini kan umur 12 biasa Pak ya. Alhamdulillah sampai sekarang punya cucu 20. Ya. Nah, karena saya tak pernah pacaran Pak. Baru sekarang ini saya pacaran. Sekarang ini. Nah, ada yang santri diam di rumah tuh. Kalau anak saya udah tidur, kadang-kadang kalau malam Ahad kalau saya ingin jalan dengan istri berdua, saya suruh tidur. Saya marahkan semua. Dah, matikan TV. Tidur, sebut tidur. Ngapula Bang. Tidur awal, tidur. Dia kalau udah dipaksa tidur. Ketika tidur, saya suruh santri yang di rumah, kau jaga ya, aku nak berjalan. Jam 12 malam, jalan berdua. Istri kita halal. Saya pengen nak ngerasa kayak budak-budak muda tuh. Gonceng anak saya, udah sepi dah kan? Kau gonceng laki-laki. Gonceng laki-laki. Sambil gonceng ngerem depan, sakit. Halal. Biar apa maksudnya? Biar tambah mesra. Sedangkan budak sekarang terbalik. Ketika pacaran suap-suapan. Betul kan? Pacaran suap-suapan, pegang-pegang tangan, ada cium-cium. Ketika kawin udah bosan, akhirnya bercerai. Yang bagus begitu. Ketika belum kawin, enggak ada pacaran. Udah punya anak 10 pacaran. Jadi bapak yang udah tua-tua, boleh sekali-kali Pak, nanti malam aja. Gonceng, kayak kata Mas Toto tuh. Cari kafe remang-remang tuh Pak, suap-suapan, halal. Jadi, walaupun bapak ke pantai Samudra, pantai Pasir Panjang, Singkawang, niatnya bawa istri jalan-jalan, enggak boleh, boleh dijamak. Tapi kalau salah niat, ngapa kok ke Pasir Panjang? Ya, kenapa? Mumpung banyak bule-bule batu, cuci mata. Itu tak boleh jamak, tak boleh dikosor. Jadi sholat duhur 4 rakaat tak boleh jadi 2, wajib 4. Kenapa? Karena perjalanan dia ada ngandung maksiat. Ya. Terus yang keempat, syarat selanjutnya kaunus safar li gharadin shahihin. Ini perjalanannya harus dengan tujuan yang baik. Kayak tadi berziarah atau bisnis, sedangkan tujuan maksiat tidak boleh. Yang kelima, kaunu safarihi marhalatin. Jarak tempuh perjalanannya yang boleh dikosor, sholat 4 jadi 2, yaitu perjalanan di sini marhalatin. Marhalatin 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? Di sini sudah dijelaskan 82 km lebih. Singkawang tuh kalau tak salah 100 lebih. 100 lebih. Berarti kalau udah nyampe Bengkayang udah boleh sebenarnya. Ya. Bengkayang udah boleh. Sungai Duri itu udah boleh. Apa Karimunting? Itu Karimunting itu udah boleh. Pokok 82 km udah boleh kita kosor sholat. 4 rakaat jadi 2. Terus yang keenam, syaratnya mujawazatul balad, melewati pagar batas kampung. Umpama bapak berangkat sekarang. Berangkat habis maghrib sebelum isya. Bapak berangkat Singkawang. Apakah bapak sholat isya boleh melakukan sholat isya 2 rakaat di Singkawang atau nanti di perjalanan? Di perjalanan boleh ketika udah keluar batas kampung. Batas kampung kita mana? Jauh amat. Jauh Pontianak Barat. Batas kampung kita Pontianak. Ya anggaplah batas kampung kita nyebrang inilah nih apa? Jembatan tuh, tol. Ketika kita udah nyampe tol 1 tuh, nyebrang dah tuh, itu udah boleh walaupun kita belum nyampe Singkawang. Kan niat kita udah nak ke Singkawang. Kita kan tadi berangkat sebelum isya. Ketika nyampe di tol Tanjung Raya, Kapuas 1, azan isya. Boleh kita ngerem situ. Kita sholat isya yang 4 jadi 2. Kenapa? Karena udah melewati batas kampung. Ya, bukan batas kota. Ya, batas kampung kita kampung. Sebenarnya sih kalau zaman dulu batas kampung itu kecil. Kampung itu Sungai Jawi luar itu kampung. Ya, kalau Pontianak Barat, Pontianak besar, ya kampung. Sungai Jawi luar kampung. Ya, Sungai Jawi. Jadi Kak Cencik gampangnya kalau udah nyebrang lah, kalau untuk di sini lah ya, nyebrang nyampe Tanjung Raya 1 tuh, kita dengar azan isya, berhenti.
Sholat Isya 2 rakaat ya. Walaupun kita belum nyampe Singkawang. Kenapa? Karena tujuan kita memang nak ke Singkawang. Nah, jadi tidak harus nunggu sampai Singkawang kita sholat. Iya kalau masih hidup. Kalau di Sungai Duri tabrakan mati. Tapi sebenarnya tidak apa-apa kita sholat nyampe Singkawang boleh. Yang penting kita niat dan nak sholat di Singkawang. Makanya yang paling penting itu Pak niat, Pak niat. Hati-hati Pak ya. Umpama bapak ini balik dulu sekarang nih, balik. Karena sakit perut balik. Nyampe rumah adzan Isya. Nyampe di WC adzan Isya. Adzan Isya, aku nak balik masjid. Oh, terlambat aku ni dah lah. Solat nanti ya. Nanti je lah. Ya, sekitar jam 10 lah aku nak solat. Bapak udah niat betul kuat, jam 10 nak solat. Tiba-tiba bapak lupa. Ya. Asik baca Quran. Baca Quran sampai azan subuh. Bapak terlupa, astagfirullahaladzim, aku belum solat Isya. Gimana, dosa? Tak ada, tak dosa. Kenapa? Karena bapak udah niat dan terlupa. Yang bahaya kalau kita tak ada niat sekali. Udah tahu, udah tahu dengar azan, tapi kita tak ada niat nak solat. Ya. Terus, dikit lagi ya, sisa 4 nih. Yang ketujuh, al-ilmu bijawazil qasri syar'an. Kita yang ketujuh mengetahui bahwa qasar itu diperbolehkan oleh agama. Kalau kita tak tahu tak boleh mengqasar. Kita, Pak, bapak nak solat duhur berapa rakaat? Saya nak solat 2 mas. Hukumnya apa? Tak tahu lah mas. Saya kemarin tuh ikut rombongan Ustaz Topik tuh, mama. Saya lihat Ustaz Topik solat 2 mas di Singkawang. Saya ikut lah. Tak boleh kau solat 2. Tak boleh. Kenapa? Karena dia taunya ngelihat orang, bukan pernah dengar langsung hukum qasar. Nah, paham Pak? Jadi bapak sekarang udah boleh ke Singkawang solat duhur 4 jadi 2. Kenapa bapak udah boleh lakukan? Karena bapak udah tahu hukumnya. Udah jelas dijelaskan oleh saya. Berarti udah boleh. Tapi kalau enggak tahu hukum, cuma lihat ya. Aku kemarin tahun lalu ikut ziarah ke Singkawang. Aku lihat mamanya Ustaz Topik solat duhur 2 rakaat. Ah, berarti aku ikutlah. Tak boleh. Harus dengar bahwa ulama mengatakan boleh. Kayak dari kitab ini. Ya. Terus, syarat selanjutnya dawamus safar ila tamamis shalah. Perjalanannya dawamus safar, perjalanannya bersambung sampai sempurnanya salat. Perjalanannya bersambung sampai sempurnanya salat. Ai ila nihayatiha. Kalau aqama fi asnahiha aw nawal iqama fiha fa alaihi itmamuha. Ya. Jadi dia nih sholatnya harus sempurna, harus harus amma yunafi fi niyatil qasri fi dawamis sholat. Tidak boleh ketika dia sholat niat ingin bapak gini bapak udah sholat nih, usolli fardhu, niat saya sholat duhur 2 rakaat qasar karena Allah, Allahu Akbar. Baru dapat 1 rakaat, bapak berubah niat dalam hati. Apa pula aku solat duhur 2 rakaat nih? Tak enak aku tak pernah seumur hidup solat duhur 2 rakaat. Ndah, aku nak lanjut 4 ya. Kalau kita udah niat gitu, maka kita tidak boleh 2, wajib tambah 2, harus 4. Kenapa? Karena kita udah merubah niat 2 jadi 4, makanya tak boleh, harus selesaikan 4. Ada kan dingin? Kita udah niat 2, Allahu Akbar, niat 2. Lalu kita dapat 1 rakaat, berubah lagi niat. Wah, aku lanjut di 4 nih karena aku pun badan aku tak ada letih. Ya, enggak letih, tapi ya udah berniat nak lanjut 4. Ngapa mula aku jadi bodoh? Ini kan aku perjalanan, kan boleh 2. Enggak boleh lagi 2. Kau harus 4. Ngapa? Karena ngapa tadi kau nak bilang 4? Ngapa kau berubah-ubah? Hukumannya kau wajib sholat selesaikan 4. Jadi artinya gimana? Kalau kita udah niat qasar, enggak boleh diubah-ubah lagi niat kita. Baik. Mungkin yang terakhir Allah yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatih. Enggak boleh kita bermakmum kepada orang yang salat 4. Enggak boleh. Bapak nyampe Singkawang. Ya, nyampe Singkawang. Lalu ada imam. Imamnya imam tetap Masjid Singkawang. Bapak nanya, Pak Imam salat Isya ini berapa rakaat? 4. Lalu bapak bermakmum di belakangnya, solat 2, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena imamnya solat 4. Yang boleh gimana? Bapak boleh berimam sama-sama musafir yang solatnya 2.
Umpama kita rombongan nih pergi Singkawang, ziarah ke makam Habib Amin Al-Hinduan. Rombongan nyampe di Masjid Naqsyabandi, lalu saya yang imam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang sholat duhur 2 rakaat, isya 2 rakaat. Bapak boleh berimam dengan saya. Kenapa? Karena saya sama-sama musafir. 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi bapak tidak boleh bermakmum kepada orang penduduk Singkawang. Yang asli Singkawang tidak boleh ngapa? Tidak boleh karena mereka bukan musafir. Nah, paham Pak ya? Dah sampai di sini, mungkin ada pertanyaan, silakan. Udah masuk waktu azan ya. Ya udah sampai sini, mudah-mudahan oleh Allah kita semua oleh Allah beri kesehatan panjang umur, terutama Abi dan Umi juga mudah-mudahan sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesempatan hingga selalu istiqomah mengikuti kajian tiap malam Selasa ini. Amin rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.